Ini yang gambar kereta ini. Jalan ya, videonya jalan ya. Ya, ya. Oke. Oke, kita mulai. Ini terkait profil saya. Jadi kalau ada di mau nyamper dari nomor saya, maka di nomor WA saya, alamat email saya, email kantor dan email pribadi. Ini pendidikan saya terakhir. Saya juga alumni SMK Negeri 2 Bogor, jurusan Teknik Komputer Jaringan. Dan saya sendiri bilang sejak 2011, awalnya saya jujur, saya dari PKL di 2010. Awal PKL itu saya sama anak angkatan kapal, ingat elektronika industri. Sama SMK SMK N3, SMK Pasundan, PKL di Lantai. Saya sendiri di manajemen diklat dan prakterin, terus maintenance database, jadi support organisasi di KWP di bagian sumber manusia, sebagai admin SDM portal BPN di KTLC, dan saat ini di staf personal hubungan industrial di bagian sejak 1 Februari sudah berubah bagiannya, bagian pengolahan SDM dan hubungan industrial. Ya, Pak ini memang saya sendiri sih di bidang SDM ini, jadi tidak sedikit teknis. Ini sudah karena saya program pendidikannya administrasi bisnis untuk masuk pilihan sendiri, di pekerjaan yang saya tangani kebanyakan di bidang SDM, sehingga saya ikuti harus pakai SDM. Dan saat ini sih yang saya sedang geluti terkait undang-undang cipta ya untuk tenaga kerja PKWT. Dan mungkin saya sedikit memperdalam terkait vokasian dengan Kemendikbud yang saat ini berjalan. Oke, selanjutnya ini profil PKLN. Mohon kalau ada kendala di videonya langsung cek aja ya. Kemarin saya coba ada kendala. Ini company profil yang tadi saya ambilkan sebenarnya ada di dalam YouTube juga bisa. Ya.
Oke. Ya, terkait privat itu saya katakan videonya kembali ya. Ini demografi karyawan yang tadi ya, untuk bilang sendiri sebenarnya karyawannya 450 dari sekalian. Jadi dari karyawan sendiri itu tadi kan 1.300. Kebanyakan karyawan induk dari karyawan tetap dari anak perusahaan maupun karyawan kontrak, dan yang sendiri itu ada 450. Jadi 58 pria, dan ataupun kategori usianya ini ada presentasinya paling terbesar itu di umur 31 sampai 40 tahun, dan di umur 23 sampai 30 tahun. Jadi biasanya masing-masing kategori 30%. Kalau pendidikan sendiri ini ada representasinya, dan pejabat kira-kira ada sekitar 57 pejabat struktural di PTN sendiri. Nah, dari total 450 itu 57 itu adalah pejabat struktural. Salah satu level di bawah direktur, dan salah dua level di bawah direktur. Itu untuk informasi tambahan.
Oke, selanjutnya tentang budaya perusahaan. Jadi tema budaya bila kita sudah punya budaya perusahaan, value itu budaya akhlak itu uh, bisa disimak ya dari pesan. Halo internet, apa kabar? Nanti ketika kalian pastikan kalian buka konten ya, yang berapa jam tentu. Jangan, udah sebelas. Lihat ini ya, lihat ini. Tapi nanti ketika di rumah. Oke, itu adalah core value dari perusahaan kita itu akhlak ya. Akhlak dari itu apa? Oleh rame-rame kok ya Ram. Oke, ini adalah budaya akhlak. Jadi ini adalah akronim ya kalian. Jadi ada A yaitu amanah, K-nya itu kompeten, H-nya itu harmonis, L-nya loyal, D-nya adaptif, moda kedua adaptif, dan yang terakhir K itu kolaboratif. Jadi semua orang yang bekerja di LAN itu diharapkan memiliki core value ini. Jadi dimanapun dia berada, bagaimanapun pekerjaannya, kondisinya, dia selalu membawa yang namanya budaya akhlak ini. Jadi budaya akhlak itu pertama itu amanah, kemudian itu percaya dan etikan. Jadi saya harap adik-adik pun sudah mulai menerapkan budaya akhlak ini. Jadi terkait keamanan dalam menjalankan tugas secara offline, ini harus bisa cek ya, terkait pelaksanaannya apakah benar-benar melakukan apa tidak. Walaupun kemarin kita online nih tidak dipantau tiap hari, tapi tetap pelajar kita cek dengan platform yang dari kita saat itu kan terkait apa saja kalian belajar untuk pengembangan project untuk PKL sendiri. Yang kedua adalah kompeten, yaitu terus belajar dan menguatkan kapabilitas kalian dalam menjalankan sebuah tugas yang diberikan. Jadi kalian itu ketika ada beberapa hal itu harus tetap kalian itu
mau untuk terus belajar hal baru dan mengembangkan keberhasilannya. Kalau dia adalah harmonis, saling peduli dan saling menghargai perbedaan, dan di sini pun kalian akan di teamwork, kelompok. Saya harap kalian tidak ada kendala, jadi serta tidak ada condong ke satu satu orang, yaitu kelompok atau kelompok saja untuk yang tes ini. Jadi saya harap semuanya ikut terlibat. Yang berdedikasi dan mengembangkan kepentingan bangsa dan negara, dan juga PKL sendiri saya harap kalian utamakan kepentingan proyek kalian. Jadi sibuk apapun kalian dalam kerjaan proyek atau kegiatan kalian dan di dalam perusahaan bermain ataupun apa, ini kalian harus siap. Jadi nanti bisa jadi Pak Arkam ataupun saya ataupun tim kalian ada harus meeting jam 7 malam ataupun jam 5 malam ataupun pagi-pagi banget ya. Dan ini saya harap kalian bisa meluangkan atau mengutamakan kepentingan tersebut gitu. Adapun saja adalah adaptif, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Jadi ketika kalian menemui kalian jadi ketika kalian menemui suatu kondisi nanti dalam proyek, nanti kalian sebenarnya start, saya harap kalian juga sudah mulai memikirkan solusinya dulu. Jadi hasil yang disampaikan ke pemimpin industri ataupun sekolah itu adalah dari hasil pemikiran kalian yang memang start begitu. Jadi setelah kalian menemukan suatu kendala, kalian itu berinovasi ataupun berkomunikasi dalam tim untuk mencari solusi dalam hal tersebut. Selanjutnya dalam kolaboratif membangun tidak sampai sinergis. Oke. Adapun penerapan budaya akhlak itu pertama dengan memberi janji dan komitmen yang diucapkan ataupun yang diberikan oleh perusahaan, bertanggung jawab atas tugas perusahaan tidak kalian lakukan sebagai pada nilai moral dan etika. Kemudian dekatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan dan selalu berubah, dan itu orang yang belajar menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik. Ini penerapan budayanya. Terus harmonis, menghargai setiap orang apapun cara berlakunya. Jadi saya harap tidak ada anti reporting seperti hal ini. Terus juga selalu menolong orang lain, terutama tim kalian, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Sesuatu adalah loyal, jaga nama baik sama karyawan. Kalau untuk kita, untuk kalian nama perusahaan dan nama sekolah, nama kelompok kalian. Terus secara berkembang untuk dapat tujuan yang besar, jadi yang kita mengutamakan loyalitas pada tim, terus patuh kepada pimpinan kalian. Jadi kita harus patuh kepada pimpinan kalian supaya tidak bertentangan dengan dan etika yang berlaku. Adaptif, cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik, untuk terus melakukan perbaikan, terus teknologi dan bertindak proaktif. Jangan kolaboratif, memberikan kesempatan pada berbagai pihak untuk berkontribusi. Jadi dalam kemungkinan nanti kalian pun mungkin perlu riset ataupun tambahan terkait proyek yang kalian bagi bangun. Semoga dalam kerjasama yang ada tambah dan menggunakan merupakan sebagai sumber daya tujuannya bersama. Tugas kemana kita? Segawai main mapping. Oke, jadi sehingga
untuk adik-adik sekalian, ini saya perlu sampaikan. Jadi kompetensi yang paling utama dimiliki oleh SMK itu adalah attitude ataupun sikap yang baik ya. Jadi sehebatnya kalian dalam pengerjaan proyek, saya harap tetap attitude ini dijaga. Jadi nanti akan terlihat apa ya, Kondol sisan ya. Dinol. Dinol sisan, dikondol non. Rapi jangan apa. oke, sambil ada pekerjaan kantor soalnya. Oke, ini sikap yang paling utama yang harus yang harus ada, karena ya namanya manusia, kalau dia pintar, dia punya harta, tapi kalau tidak sopan ya tetap aja tidak mengenakan untuk orang lain. Ya, sama tidak pun di perusahaan seperti itu, kita cari orang itu yang memang punya etika yang baik ya. Oke, selanjutnya adalah soft skill yang harus ada dalam diri kalian. Jadi nanti juga dalam pelaksanaan PKL ini ada beberapa mungkin ini akan terasa ya terkait soft skill ini. Ini yang harus dimiliki oleh kalian juga. Saya harap dengan PKL online ini juga akan menambah kemampuan daripada soft skill kalian, itu dari komunikasi efektif, kreatif dan service oriented, leadership dan responsibility, critical thinking dan emotional intelligence, etika dan moral kalian, personality, adaptif, sosial, cross culture dan negosiasi dan organisasi dan inisiatif. Ini saya harap nanti ini bisa terbangun selama pelaksanaan PKL online. Dan selanjutnya adalah hard skill, itu disesuaikan dengan keterampilan yang menjadi target perusahaan. Nah, ini hadirnya target project. Ini yang coba kita akan bantu, jadi materi-materi dasar yang mungkin memang kalian belum tepat, nanti akan kita bantu disampaikan untuk mendukung pengerjaan project kalian. Nah, untuk project sendiri kalian hanya ada 2 bulan dengan tim kita. Jadi saya mohon difokuskan, jadi hal-hal yang memang diharapkan perlu untuk dipelajari, yang masih bingung langsung saja ditanyakan ke tim project plan. Oke. Untuk saat ini programnya ada di elektro, ada di listrik, ini warna PKL di LAN, saya bisa bekerja sama di LAN. Jadi kalau PKL online ini saat ini ada sekitar 700 sampai 800 orang. Oke, ini mungkin skip aja ya. Nah, sehingga kalau bisa dibilang 80% itu adalah attitude dan soft skill, dan 20% adalah hard skill. Jadi hard skill sendiri adalah kemampuan kalian dalam suatu alat ataupun program itu memang harus ada pengakuan dalam bentuk tertulis. Jadi nanti insya Allah kalian untuk proyek akan kita terbitkan sertifikat proyeknya. Jadi intinya jangan berhenti untuk mengupgrade ilmu dan adaptif terhadap teknologi untuk bekerja lebih pintar dan efektif.
Oke, mungkin itu terkait budaya perusahaan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan kembali. Di materinya pun akan saya share. Enggak ada pertanyaan? Assalamualaikum. Salam Pak. Boleh di langsung video atau suara atau mau di chat juga boleh Pak? Ya Pak, jadi bisa untuk gambaran salah satu proyek yang pernah dibuat untuk praktek kerja lapangan dengan PTN itu seperti apa itu Pak? Kalau untuk proyek ya Pak, ini saya coba tampil kembali untuk kita dulu tahu. Jadi intinya kalau kemarin kan data dari sekolah itu baru data siswa ya Pak ya. Nah, saya minta dari sekolah itu untuk pembagian kelompok Pak untuk siswanya. Enaknya sih 6 orang sih Pak maksimal, itu dari sebuah kelompoknya. Oke, kalau untuk proyeknya sendiri Pak, untuk saat ini ya sudah kita ada beberapa proyek yang sudah dibuat. Itu ada automatic hand motion, scoring board dengan pengendali Android, terus PGU dengan surya, thermal checker, miniatur lift 3 lantai, dan PGU juga ini sebenarnya cuma ada 5 proyek, cuma dibagi untuk satu kelompok, 2 kelompok bisa 2 atau 3. Nah ini sebenarnya kita balik lagi ke sekolah Pak. Jadi nanti sekolah enggak menentukan proyeknya apa. Mungkin kalau memang mau disesuaikan dengan kos, nanti bisa di-share dengan Pak Arkam. Yang Pak Arkam pun kemarin ingin tahu dulu terkait gambaran dari anak-anaknya dulu Pak. Jadi kita sebelum menentukan proyeknya, paling kita pengen tahu gambaran dari anak sendiri, kemampuannya di mana, dan untuk terkait proyek itu seperti apa. Jadi paling dari sekolah saya harap dibuatkan saja dulu Pak kelompok. Per kelompok itu bisa 5 sampai 6 orang. Dan ditentukan ketua kelompoknya. Jadi yang tadi tugas Pak Arkam itu kalau bisa segera dibuat, sehingga nanti bisa bisa ditentukan terkait proyeknya langsung apa yang harus digarap di minggu kedua. Nanti pun kalau sampai jalan kita dengan di manajemennya Pak, dari saya Arkam dengan pihak sekolah, nanti kita komunikasi lanjutan saja Pak di grup WhatsApp itu untuk terkait program proyeknya. Jadi kalau gambaran sih sebenarnya untuk materi ini ada semua sebenarnya Pak untuk penanganan yang sama dengan, tapi kita tidak menyarankan tapi ya kita pun tidak akan memberikan ini, cuma kita akan membimbing. Jadi biar anak-anak itu
prosesnya juga saya harap anak-anak juga bisa ada untuk hadir di sekolah untuk pengerjaan proyek. Jadi nanti untuk gambaran proyeknya sih nanti Pak Arkam akan menampilkan, Pak, menyampaikan. Ini kayak ini bikin proyek tenaga surya, ini ada beberapa produk yang sendiri. Nah, nanti kan kelihatannya bahannya. Terus nanti juga dibikin harga dua. Ini ada yang menampilkan coret-coret, tapi sebagai promosi juga. Ini nanti disesuaikan, Pak. Ini saya sambil jalan saja. Ya, cuma saya pengen brainstorming dari tim sekolah kira-kira apa yang diperlukan. Jadi mungkin seperti itu, Pak Indra. Iya, Pak. Selanjutnya ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Iya, enggak. Kalau sertifikat itu berguna nggak buat lamaran kerja gitu? Insya Allah berguna. Jadi nanti untuk sertifikatnya sendiri ya, ini masih di saya kan. Seperti yang kemarin sempat ditampilkan ya, Pak, ya. Jadi di sertifikatnya sendiri nanti kita akan coba menampilkan Salah satu tanya ya. Tanya begini. Ketika saya selesai dari SMK menjadi 1 Gresik, lulus ya. Apakah ada rekomendasi untuk bisa bekerja di Jakarta? Langsung wanita Kak. Mana ya? Nah, ini ada perencanaan proyek, pengembangan dasar teori, proses pelaksanaan proyek itu sebenarnya kita mau jabarkan lagi nanti materi-materinya apa yang terlihat apa yang sudah kalian pelajari dalam pembuatan proyek dan data proyeknya, potensi talent ini siapa, sekolah, NIS nama, ini prediktor proyeknya, terus nanti kita tampilan depan. Insya Allah nanti kita akan ada scan barcode biar teman-teman bisa ditelusuri terkait sertifikat ini kita resmi gitu, maksudnya ada di dalam produk bisa dicek untuk PKN. Untuk sertifikat sendiri nanti penilaiannya bagaimana, Pak? Kita berarti sama semua tuh, Pak. Nah, ini. Nah, nanti saat kelompok itu akan ada nilai maksimal. Jadi ketika nilai kelompok A dapat nilai 9, itu dia dapat nilai 9 maksimal. Paling mungkin 7, karena mungkin kontribusinya atau hasil anak asesmen daripada kita, tim kita dirasa masih kurang. Jadi nanti ketika kalian beres project, nanti diusahakan semua kita akan adakan offline untuk asesmennya. Jadi kalau nanti tidak keberatan yang sekolah maupun dari tim kita tidak ada masalah, nanti mungkin nanti di akhir akan ada demo project atau produk yang udah kalian buat, dan juga nanti ada asesmen itu seperti presentasi dan ditanya jawab oleh asesor kita. Kalau kemarin sih kita kalau terkait pandeminya lagi rame, hanya ketua kelompoknya saja yang dihadirkan untuk proses asesmen. Nah, nanti kalau memang untuk yang angkatan sekarang, ya semoga tidak ada pandemi, tidak terlalu masalah ya, sehingga kita bisa hadir di sekolah dan kita buat asesmen satu persatu anak-anak. Jadi per kelompok, kita mau ada kendala mungkin online lagi, tapi tetap kita harus hadir di sekolah untuk melihat hasil proyeknya seperti apa. Jadi hasil proyek itu diharapkan di bulan kedua sudah beres. Jadi di akhir bulan
April berarti kalian nanti ya. Saat bulan puasa sudah beres proyeknya, paling tinggal pembuatan laporan produk, laporan proyek aja itu terus berjalan dengan di sekolah. Sehingga kalau nanti proyeknya masih laporannya masih belum beres, ya mau mungkin sertifikat akan terbit di bulan ketiga seperti itu. Tapi saya harapkan sih di bulan itu udah beres. Maka ada pertanyaan lagi? Coba tanya. Bagaimana ada pertanyaan kembali? Oh iya, sekarang saya tanya. Takon. Gak apa-apa. Dari pihak guru, enggak Pak Ibu, ada yang mau dibicarakan kembali? Coba saya pengen mendengar yang dari Gresik, pertanyaan boleh? Satu orang saja siswanya. Oke, mungkin selanjutnya nanti dari pihak sekolah memapping kelompok Pak Ibu. Jadi saya harap ini ada perwakilan guru juga di sini untuk memapping kelompoknya atau anak ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan selanjutnya itu siapa ketuanya dan siapa anggotanya. Kita harapkan maksimal 6 setiap kelompok, minimal 5. Enggak diatur. Terus selanjutnya tadi tugas yang Pak Arkam mohon dikerjakan. Dan nanti juga teman-teman ini kebetulan rekan saya untuk yang general service sedang ada kegiatan di sekolah, di kantor, sehingga kemudian untuk yang demo SMK di general service akan dilakukan besok atau lusa adik-adik sekalian. Ini dengan Pak Edi. Saya ingin bertanya lagi. Enggak. Kalau 12 orang kan 2 kelompok. Kalau beda kelompok boleh kolak nggak gitu? Jadi nanti pembagiannya beda jurusan, digabung aja. Jadi 12, misalnya dari nanti kan kalau di Taratapang kan berapa belas ya itu TKD-nya, PKL-nya kan. Ini jadi nanti dibagi aja, diratakan. Jadi saya minta pembagian kelompok ini dilakukan oleh pihak guru ya, bukan oleh siswa. Jadi itu yang memappingkan terkait bagian kelompoknya. Jadi nggak anak-anak yang pilih saya dengan sini Pak, dengan sini gitu. Dari Pak yang memappingkan terkait pembagian kelompok. Siapa ketuanya? Oke, jadi nanti untuk komunikasi di luar
SMK Digital Service, nanti ada kita buat Telegram, grup Telegramnya. Ini saya harap nanti semua anak-anak masuk ke grup Telegram yang saya kirim share di chat. Jadi tolong masuk semua di Telegram itu. Nah, nanti di situ ada sebuah anak PKL online dengan tata lain. Jadi mungkin kalau komunikasi di SMK ada halangan, kita akan Telegram. Itu banyak kan tidak menggunakan Telegram. Ini untuk di chat Telegram ini untuk awal saja. Ini kedepannya akan sebagai sistem SMK Digital Service untuk pengumuman-pengumumannya. Jadi saya harap semuanya bisa join di grup Udah dulu ya, soalnya grupnya pakai Telegram. untuk di grup Telegram tersebut. Apa? Telegram. Itu loh aja tuh, linknya Telegram. Saya share juga di grup guru. Jadi guru juga kalau mau masuk mangga untuk memantau awal untuk komunikasi awal. Masalah ini kalau boleh komen. Salah link Zoom ya. Link Telegram kita. Linknya salah, jangan. Khusus yang MM kemarin. Di adik-adik maaf, nanti saya ikutnya di penjumpa link Telegram di saja. Oke. Silakan untuk join untuk adik-adik sekalian di link kedua ya.
Sudah ada 18 ya. Oke. Jadi di linknya link yang kedua ya, bukan yang pertama. Ya, nunggu pertanyaan. Oke, mungkin selanjutnya nanti adik-adik akan masuk ke Telegram tadi. Nanti kita lanjut ke dari infografis. Jadi saya tunggu semua masuk dulu sampai sore hari ini ya. Nanti baru ada juga tugas dari saya, nanti akan saya share di Telegram. Terus saya tunggu semuanya sampai masuk dulu ya.